maksud utama saya kembali lagi kepada petuah Bapak sendiri. Ya, Karena Bapak itu selalu memberi petuah, hidup ini semua dari alam. Hidup semua dari alam. Tidak ada jam tangan penjenengan, pakaian penjenengan, daging penjenengan, semua dari alam. Iya. Ya, Bapak memberi pendidikan bahwa semua dari alam, sebagai manusia harus mencintai alam. Maka alam yang Salam sehat, selamat dunia akhirat. 1 jam saja, biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Kembali lagi bertemu dengan podcast Muhammad Toha dalam Obat Mata, obrolan manfaat Muhammad Toha. Kali ini saya sowan ke proyeknya Mbah Bagong atau Pak Bagong di Watergong atau Watergong. Ya. Nah, ini saya ditemui oleh beliau Pak Bagong yang sebenarnya sudah viral sih. Ini tambah kita viralkan supaya bisa menginspirasi masyarakat yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bagong. Selamat siang. Sehat? Sehat selalu. Sehat selalu. Jenengan ini kokoh ngono. Sudah kuat nih. Renang terus nih. Renang terus. Ya. Renangnya di mana? Di sini atau di mana? Di sumber sana. Oh, di sumber. Di Gedang. Anunya apa? Dalamnya seberapa? Dalamnya 3 meter. 3 meter nggih. Setiap habis subuh harus renang. Setiap habis subuh Harus renang. apa nggak kedinginan? Enggak, hangat mah. Malah hangat. Malah hangat. Itu airnya tapi dingin kan? Airnya ya air yang baru keluar itu malah hangat. Air baru keluar Ya. dari umbul. Ya, nanti kalau jam 9 matahari keluar itu malah dingin. Malah dingin. Baru tahu saya kalau mandi di umbul itu pagi itu anget. Tapi kalau malam jam 9 Jam 9 itu sudah dingin. Dingin nanti kalau keluar dari air itu hangat kena matahari, tapi masuk pasti dingin. Masuk pasti dingin. Pasti dingin. Tapi kalau habis subuh tetap nggak dingin. Teorinya sehat apa Pak Bagong? Teori sehat itu cuma pola pikir aja. Pola pikir. Pola pikir satu. Olahraga niku. Olahraga. Terus ketiga Terus cara makan. Udah itu aja. apa? Cara makan yang benar. Cara makan. Cara makan Jenis yang benar. makanan yang benar. Oh, jenis makan yang benar. Ya, jenis makanan. Jadi jenis makanan apa yang benar itu? Nah, saya makannya tidak makan daging. Tidak makan daging tapi makan ikan. Ya, tapi daging kaki 4 ya, Pak. Yang kaki 4 Ya. nggak makan. Kambing, sapi itu nggak makan. Oh, I see. Saudara sekalian, nggak makan daging. Apa Yang kaki 4? binatang kaki 4 ya? Kaki 4. Itu sehat ya, Pak ya? Sehat, pasti sehat. Weh, ya Allah. Karena ya tidak Allah. berkolesterol. Kalau ikan-ikan ini tidak berkolesterol. Nggak berkolesterol, termasuk kalau ikan laut ya. Ikan laut itu semuanya bagus. kan halal. Ya, bagus. Iya, Tapi bagus tidak ya. berkolesterol. Katanya kalau sering makan ikan kan otaknya cerdas juga. Iya, karena keluarga saya jumlahnya 12. 12. Paginya cuma makan urap dari kangkung. Surap iya, Pak? Urap itu Iya, dari gudangan. kangkung. Iya. Terus siangnya oleh simbok saya Iya. itu dibuat jangan bening. Jangan bening. Terus sorenya dibuat pecel. Tapi anak 12 setiap sore sudah bawa ikan dari sungai. Oh, bawa ikan dari sungai. Semua cari ikan. Maka setiap hari keluarga saya itu makan ikan sungai. Nah, ini cerita tentang keluarga dulu ini. Dari 12 bersaudara, Pak Bagong nomor berapa? Saya nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Lah, ilmu itu yang saya pegang sampai sekarang. Karena bapak itu cuma orang desa, Iya. lulusan SR, Iya. simbok saya buta huruf, Iya. anaknya sarjana semua. Itu yang saya pegang hidup saya. Anaknya sarjana Ada semua. ilmunya itu. Meskipun 12 sarjana 12 semua. Ada ilmunya. Hebat. Ilmunya apa katanya Simbok sama Bapak? Ilmunya bapak terus simbok itu anak itu titipan Tuhan, Amanah ya, Pak? amanah. Ya, terus? Maka anak 12 itu kalau bapak simbok serius itu juga bisa membiayai. Oh. Tapi orang tua juga nggak boleh sombong. Iya. Dalam arti begini, anak 12 kalau dihitung itu jadi sarjana semua itu nggak cukup 10 miliar.
Ya kalau hitungan duit ya. Hitungan duit. Iya. Tapi kalau nggak punya anak 12 juga nggak punya tabungan 10 miliar. Iya. Itu kata Mubalek atau Ustadz katanya berkah atau barokah itu loh. Ya, mungkin begitu. Duitnya sidik tapi bisa untuk apa-apa. Termasuk saya seperti ini. Gitu ya? Saya lakukan. Berkah ya. Ini juga nyari berkah ya. Saya lakukan. Itu keluarga 12 ya. 12. Masih Sugeng semua atau masih Tinggal ada yang 8. Tinggal 8. Yang tertua meninggal umurnya sudah 80-an. Iya. Kalau keluarga Pak Bagong sendiri, putra berapa? 2, cucu 2. Putra 2, cucu 2. Ya. Istri? 1. Ini sudah saya anukan 1 tadi. Gini, keistimewaan bapak saya itu 1. Apa itu, Pak? Setiap sore mau makan, anak 12 dihitung. Sudah cukup dihitung, sudah 12, terus bapak 1 pupuh. Tahu nggak pupuh? Pupuk. 1 pupuh, 1 gending Jawa. 1 pupuh ya. Misalnya begini, udah ngumpul semua, udah bapak 1 gending Jawa berbunyi. Singkirono laku ingkang sisip hanggai laku kang utama mangkene iku margane. Benermu pakat turut mantep temen tetep mantepi elingo amung titah kawulaning Gusti. Sumarah ngandelan pasrah lilo syukuriku pilihaning jalmi neng donya datan lomo. Itu 1 pupuh. 1 pupuh. Terus diuncai. Setiap sore itu 1 pupuh, bahkan ratusan pupuh dikarang oleh bapak saya. Subhanallah. Berarti kayak pujangga ya, sastrawan atau ya seniman maka saya ya. angkat dokter bapak saya. Yang angkat saya sendiri. Iya. Angkat dokter bapak saya. Nggak ada. Jadi setiap hari dinasehati. Setiap sore dinasehati. Dengan kata-kata sendiri. Ya. Tapi disastrakan dengan itu tadi nggih. Mau copat kayak apa itu? Dandang bulo. Ya, itu setiap sore. Itu tiap hari berarti ngarang lagu. Luar Anaknya biasa. 12 yang nyentel lagu itu, saya nyentel kurang lebih ada 70 lagu, itu cuma saya. Anak-anak yang lain tidak hafal. Berapa lagu? Jenengan? Banyak lagu, saya 70 lagu saya. 70 lagu? 70 lagu. Saat ini jenengan tulis mboten? Tidak saya tulis, tapi kalau ada keluarga seperti Mas Koyo, gong tulisnya yang pupuh ini, tulisnya pupuh ini. Iya. Kalau itu dibukukan bagus sekali nih Pak Bagong. Iya. Mungkin saya belum sempat itu. Saya mau kalau dibukukan saya beli 1 untuk nuturi anak saya juga. 1 pupuh setiap hari. 1 pupuh setiap. Misalnya ada itu tadi singkirano laku ingkang sisip hanggayo laka utang tono. Manusia itu harus berbuat baik, harus meninggalkan yang jelek. Elingo amung titah, harus ingat bahwa ini ciptaan Tuhan. Iya. Itu diterangkan. Terus ada lagi pupuh aran kumbang dulu tanpa gaib. Aran kumbang dulu tanpa gaib, lamun gondo tanpa grono mireng tanpa talingane. Yen duka tanpa meto, lamun ganjar tanpa hanari, tanpa dahar tanpa nindra, katon sirna sejatine ora mati langgeng tan kenawa. Itu Gusti Allah. Ya Allah. Luar biasa kan? Itu seharusnya jangan tulis jadi satu buku. Tak tulis nanti. Mungkin malah pangkurnya ini mungkin ciptaannya ayah juga kan? Jine Cerneng Wedotomo. Bukan, itu Jine Cerneng Wedotomo itu punya Mangkunegoro. Mangkunegoro ya. Bapak tidak ada yang jiplak punya Mangkunegoro. Bapak buat sendiri semua. Buat sendiri semua. Ya, buat sendiri. Tapi dandang gulo semua. Dandang gulo semua. Nggak ada pangkur, nggak ada ini ya. Ya Allah. Kalau saudara-saudara yang lain hafal berapa pupuh? Ya paling 5, 6. 5, 6. 70 pupuh pasti hafal. Tapi ya, makanya 70 tambah 5 tambah 6 tambah ini kalau di tumbuh. Oh tumbuh. Ya, tumbuh. Yang tumbuh. Irisan ya itu di situ ya. Ini yang luar biasa. Keluarga saya 12 rukun semua, sarjana semua. Yang jadi PNS cuma 1. Iya. Bapak sudah meling, jangan kalau kamu pengen kaya jangan jadi PNS. Karena punyanya NIP, Pak. Apa singkatannya? Nrimo ing pandu. Dicokot-cokot alot. Iya. Dicokot-cokot alot. Jadi para pemirsa, pendidikan yang terbaik memang dari keluarga. Ini tadi bapaknya Pak Bagong setiap sore memberi 1 pupuh atau 1 lagu
yang isinya petuah, nasihat, dan pendidikan kepada anak. Jadi anaknya yang 12 itu jadi orang semua. Ya. Iya, iya. Ini perlu jadi motivasi orang tua setiap hari Harus memberi pendidikan. harus memberi pendidikan. Itu cerita tentang keluarga ya, Pak. Kemudian itu kan orang tua. Sekarang putra-putra di mana saya. ya? Anak saya sekarang yang laki jadi kontraktor Ya. PT Sani Bisono, Oh ya, ya, ya. Ha. terus memegang PT Punokawan. PT Punokawan. Terus yang kedua itu jaraknya jauh, Ya. 17 tahun jaraknya. Oh, Yang- KB ya. Bukan KB, Keluarga berencananya 17 tahun tidak itu. direncanakan. 17 tahun muncul, sekarang masih kuliah dalam tahap skripsi. Dalam tahap skripsi. Perempuan. Oh, iya, iya. Jadi cuman dua putra. Cuman dua. Putra putri ya. Ya. Sudah komplit ya. Udah komplit. Ya Allah. Maunya 12, tapi nggak bisa. Maunya 12. Ya. Seperti Bapak ya. Ya, maunya 12. Tapi ya paringan pun Gusti Allah ya, dua, cuman ya. dua ya, alhamdulillah gitu. Iya. Nah, itu keluarga. Sekarang masuk ke yang viral di masyarakat. Pak Bagong itu membangun sungai yang penuh sampah, ngresiki dhewe, bangun dhewe, ngeragati sendiri ya, ngopeni iwak sendiri. Ini maksudnya apa sih dulu? Maksud utama saya kembali lagi kepada petuah Bapak Sri. Ya, oh. Karena Bapak itu selalu memberi petuah, hidup ini semua dari alam. Hidup semua dari alam. Tidak ada jam tangan penjenengan, pakaian penjenengan, daging penjenengan, semua dari alam. Iya, iya, iya. Ya, Bapak Iya, iya. memberi pendidikan bahwa semua dari alam, sebagai manusia harus mencintai alam. Maka Cocok, alam yang cocok. kotor ini tetap saya cintai dengan petuah Bapak. Cocok. Ya, ya, ya. Ya, contoh sekarang celana dari alam. Ya, Apa ini? Ini dari kapas, misalkan. kapas, ya Nah, dari kapas. Kapas dari bumi. Bumi, dari bumi. Iya kan? Ya, dari bumi. Kemudian di Jam tangan. Jam tangan Ini dari alam. Iya, dari iya. biji besi. dari biji besi. Yang bisa seperti ini. Dari emas juga dari Ya, alam. Semua Semuanya dari alam, ya. tidak ada yang tidak dari alam. I see. Maka kalau kita mencintai alam, kita juga akan dicintai alam. Iya, iya. Ini iya, pegangan saya melihat alam yang kurang baik, Iya, ini iya, tak iya, bangun, iya. tak Iya, iya. bangun dengan sesuka hati saya, serela hati saya. Saya tidak berpikir profit pada saat itu. Itu tahun berapa itu dibangun ini? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Punya kerentek itu karena petuah Bapak tadi Ya, ya? petuah Bapak. Petuah Bapak. Petuah Bapak dan ilmunya Bapak juga saya pegang. Bapak bisa menyekolahkan anak 12 padahal ya buruh tani lah. Iya, iya, iya. Nyekolahkan anak 12, masa saya yang sekolah ini tidak bisa ngeragati sungai ini? Bapak nggak sekolah bisa. Sama-sama Bapak dititipi anak, saya dititipi sungai oleh Tuhan. Sama. Iya, 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 iya. Jadi sungai ini sebenarnya milik siapa? Desa SDA. ya? SDA ya? SDA, Oh, bukan desa. SDA, bukan desa. SDA. Oh, SDA. SDA-nya seneng dong terbantu. Awalnya saya berpikirnya sederhana. Kalau undang-undangnya mungkin begini, sungai tidak boleh diganggu. Mestinya tidak diboleh ganggu alirannya. Mestinya kan begitu. Di dalam undang-undang sungai tidak boleh diganggu untuk bangunan apapun. Mestinya ditambahi tidak boleh diganggu alirannya untuk bangunan apapun. Terus saya punya pemikiran loh, kalau sungai ini saya perbaiki, saya tidak mengganggu alirannya, apakah saya namanya mengganggu? Iya, iya, iya. Begitu saya yakin ini tidak mengganggu, mengganggu. saya berani. Bangun. Tapi tetap ya izin atau apa? Enggak, Pemberitahuan. Enggak, Enggak saya cuma pemberitahuan. keberanian, iya. Karena kalau saya izin tetap nggak boleh. Oh gitu. Iya pasti nggak boleh. Maka saya cara membuatnya pun ora sembrono. Iya, Dalam iya. arti gini. Terus istilah Jawanya kere-kerenan. Apa itu? Kira-kira apa? Kere-kerenan itu tidak saya bangun, yang penting saya cari untung di sungai ini, Iya, iya, jadi iya. kumuh, Iya. itu pasti nggak boleh. Saya Iya. punya pemikiran seperti itu. Tapi kalau saya buat bagus dengan hebat, pasti nanti pemerintah khususnya SDA akan mendukung. Iya, iya, Artinya iya. luar biasa.
Apalagi untuk kemanfaatan masyarakat, orang banyak. Orang banyak. Tentunya. Saya heran juga. Kenapa kok habisnya banyak juga? Berapa itu habisnya? Habisnya 2,7 M. Hampir 3 M ya. Hampir 3 M. Itu bangunannya saja apa termasuk bibit ikannya termasuk? Bibit ikan bukan. Belum. Bangunannya saja. Bangunannya tok. Ya, 2,5 M itu saya juga nggak punya uang sebanyak itu. Kok bisa? Ilmunya Bapak lagi saya pakai. Karena saya yakin Bismillah ya Allah, sungai mau saya bersihkan ya Allah. Akhirnya saya banyak rezeki. Proyek saya berjalan dengan baik. Terus tak buang ke sini terus. Iya. Istri saya tanya, ya yang penting Bapak senang. Ya sudah, saya senang. Yang penting Bapak senang. Yang penting Bapak senang. Iya. Nah, terus akhir-akhir ini saja baru dihitung habisnya berapa. Setelah habisnya banyak, istri saya gelora Bu kowe. Baju tadi ya gelo. Gelora Bu. Ora. Seperti orang tua dan anak tadi. Iya. Anak erolas diragati oke banget, gelora kok entek oke banget. Yes. Enggak, karena bukan milik kita, itu milik Tuhan. Milik Tuhan yang kamu lakukan. Terus Tuhan berpihak terus jadi seperti ini. Karena kunci saya dalam hidup sekarang ini, saya hanya Iqra bismi rabbika. Bika. Saya hanya membaca alam. Membaca alam. Membaca alam. Saya tidak membaca buku, Pak. Karena buku itu teori. Dan membaca kejadian ya. Iya. Kejadian Membaca alam buku itu ya? teori. Iya. Tapi kalau membaca alam itu langsung. Langsung praktek ya. Maka seorang profesor doktor itu biasanya alam dulu yang diolah, menemukan apa alam, setelah itu jadi buku diangkat doktor. Namanya buku itu teori. Iya. Tapi Kalau Pak Bagong kebalian ya. saya yang alam alam dulu. Jadi teori. Jadi teori. Iya. Jadi motivasi Jadi tadi. motivasi. Lah ini banyak orang yang nggak tahu. Maka orang itu banyak yang keliru ya. Manusia itu nggak punya sayap, tapi manusia bisa terbang. Bisa terbang. Karena apa, Pak? Ilmu. Ilmunya dari mana, Pak? Dari Gusti Allah ya. Nah ya apa, Pak? Iya. Buku apa? Alam itu tadi. Iya. Maka orang melihat burung. Kenapa burung terbang? Oh, Iya, ternyata ada angin. Oh, kok ada angin? Oh, angin itu kalau ditekan dengan gerakan bisa bergerak. Oh, burung bisa bergerak karena ada tekanan dengan angin. Itulah orang bisa membuat pesawat terbang karena membaca alam. Yes. Nah, saya selalu membaca alam. Yang prinsipnya saya membaca alam, hukumnya sebab akibat. Ini menginspirasi sekali. Jadi dasar ilmunya adalah Iqra bismi rabbika. alam ya, Iqra bismi rabbika. Ya. Alam yang dibaca, dan alam itu sebenarnya memang pelajaran dan teori dari Gusti Allah. Sudah jadi. Sudah jadi. Iya. Oh, dari alam ya, Pak. Dari Ya. alam. Nah, kemudian kenapa kok ikan? Misalkan kok bukan yang lainnya begitu? Oh gitu. Saya berprinsip ada pepatah, di sini bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Sesuai dengan keadaan di sini Iya. ya. Oke. Maka ada orang datang ke sini, Pak Bagong, wah saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa buat wisata karena saya nggak punya air. Loh, Anda lahir di mana? Saya lahir di Indeles. Adanya apa? Pohon besar dan batu. Itu sama, itu buatan Tuhan. Iya, air iya. buatan Tuhan. Maka di sini bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Iya, Adanya air yang saya olah tetap air. Air itu ikan ya. Nah ini penting karena orang itu selalu mengeluh, saya nggak punya. Di agama kita yang saya rasul, pada saat kita umur 4 bulan, itu ada Quran menyebutkan ku hembuskan rohku kepadamu. Iya. Apa artinya, Pak? Apa artinya, Pak? Yang mana itu? Gini, ku hembuskan rohku kepadamu pada saat kita umur 4 bulan di dalam perut. Oh, diberi nyawa. Nyawa. Apa artinya? Jadi diberi hidup. Iya, setelah itu apa artinya? Artinya setiap manusia punya rohnya Tuhan. Ini loh yang harus diketahui. Iya. Pak Tuhan, sekarang ini lompat pagar 2 meter mampu enggak, Pak Tuhan? Enggak mampu kan? Iya. Tapi kalau dikejar macan mampu enggak, Pak Tuhan? Maka manusia itu pasti mempunyai kemampuan kalau manusia itu mau. Karena di diri kita ada rohnya Tuhan pada saat kita umur 4. Iya. Masuk. Nah,
permasalahan sekarang banyak generasi muda yang berpikir tidak punya modal, tidak mau tekun. Padahal semua orang tuh bisa. Padahal sudah diingatkan oleh Kanjeng Nabi atau siapa dulu itu. Ada orang yang apa namanya sangat menderita melarat gitu. Dia sakit gitu kan. Ya. Ketika sakit itu dia ke kiai, lah kamu nggak pernah sodakoh kok. Orang melarat itu begitu kan. Ya. Lah orang melarat kan, loh saya kan nggak bisa sodakoh, saya nggak punya apa-apa. Siapa bilang kamu nggak punya apa-apa? Kamu kan punya mata, kamu punya Kaki. mulut, kamu punya kaki. Nah, sodakohmu itu ya datang ke pengajian, berbicara yang baik, tersenyum, gitu. Betul. Itu ternyata Iya. ya sodakoh tidak hanya Tidak harta, hanya ya. materi. Itu tadi perumpamaannya Ya, tadi seperti perumpamaan. itu. Jadi manusia ini sebetulnya sudah dicipta oleh Allah mampu apa saja. Mampu apa saja kalau kita mau. Kalau nggak mau ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Tinggal kemauan. Ya. Kalau istilah di pemerintah itu ada goodwill-nya. Ya, goodwill-nya. Kalau nggak ada goodwill-nya nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh, goodwill itu yang terpenting Ya, ternyata. terpenting. Gitu. Terpenting Goodwill itu sekali. terpenting ya. Goodwill penting sekali. Meskipun saat bangun ini belum punya, artinya belum punya uang luang 3 Tidak miliar. Tidak punya. Nggak punya. Nggak punya. Tapi karena ada goodwill, Ada kemauan. Jadi. Terus jadi. baru dihitung sekarang. Baru itu lu kok banyak. Kok banyak. Kok banyak. Ya. Tapi nggak nggak gelo Enggak, ya. belum. Saya itu kan paling seneng, Mbak. Paling seneng tuh begitu ini jadi, begitu orang-orang kampung sudah menikmati, pemuda menikmati, anak-anak desa sudah bisa jualan di sini, Oke. saya menjadi bangga karena saya bermanfaat bagi orang banyak. Iya, iya. Itu aja. Iya, Kalau iya. sudah bermanfaat bagi orang banyak, berarti kita ini sudah dipercaya Tuhan. Jadi orang yang mulia. Iya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang mulia itu adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Tuh, itu aja. Ya. Itu orang yang mulia. Oh, jadi asal usulnya karena petuah ya, ilmu orang tua memberikan ilmu pada anak ya tentang kecintaan pada alam, juga banyak ilmu tadi ya. Iya, Berupa banyak ilmu. ini tadi akhirnya kayak begini. Artinya tidak mak betunduk kok tiba-tiba apa Pak Bagong, aku Punya buat uang. ini gitu Bu, deh. Kalau Enggak saya ya? punya 3 miliar mungkin nggak jadi seperti ini. Malah nggak jadi seperti ini. Mungkin saya jago DPR, Pak. Aso. Saya selalu baca alam. Iya, Maka iya, anak-anak saya kasih tahu, pohon ini kuat karena apa, Pak? Ayo belajar membaca alam. Iya, Pohon iya. ini kuat karena apa? Besar, tinggi, kena angin nggak apa-apa, kenapa? Pohon ini kuat. Coba. Ditubruk truk-truknya malah yang Iya, remuk. kenapa, Pak? Iya. Ini ayo belajar alam. Apa? Malah saya yang ditanya. Saya belum belajar itu, Pak. Iya. Iya, karena akarnya Bukan, ada bukan. apa? Bukan. Kalau akarnya coba itu kayak saya bego, akarnya tidak ada yang putus, tak dirikan tumbang nggak? Tumbang. Bukan akarnya. Apa itu, Pak? Pohon ini kuat karena sejak ditanam sudah menghadapi hidupnya sendiri. Sudah menghadapi Hidupnya sendiri. Dari kecil sudah kena angin, kena hujan, kena angin, kena hujan. Berpuluh-puluh tahun. Begitu 50 tahun besar seperti ini, kena hajin, kena hujan, nggak apa-apa. Iya, Maka iya, iya. kita kalau punya anak, punya saudara, hidup punya masalah, jangan takut. Itu adalah pendewasaan diri untuk sukses. Iya. Kan gitu. Ini kayak gajah di Lampung itu. Iya. Gajah di Lampung itu masa kecil kan ditaleni kakinya. Ya. Iya kan? Bareng gede sebenarnya talinya juga sama. Kalau kecil kan nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa melarikan diri. Ya. Sampai gede itu dia juga nggak melarikan diri. Pikirannya saya pasti gagal lagi melarikan diri. Ya. Nah, pikirannya kayak gitu. Iya. Kalau tumbuhan saya bisa bertahan Iya. dari kecil, berarti besar Kuat, pun kuat. juga bertahan. Nah sekarang ini banyak anak-anak yang begitu usaha belum mapan, ada masalah sedikit saja, udah bingung. Ganti usaha, bingung lagi ganti usaha. Hidup ini kan proses. Nah, dengerin ini. Hidup ini proses. Harus apa, Pak? Harus tabah istilahnya apa kalau dagang supaya tetap Tekun. Tekun, ya. Tekun. Jangan gonta-ganti. Maka Jangan ada gonta-ganti. pepatah,
gagal itu adalah sukses yang tertunda. Tapi begitu gagal jual minyak, ganti lagi, gagal lagi, tidak pernah sukses. Oh gitu. Tapi kalau tekun, minyak, jual minyak gagal, karena apa gagal? Terus, karena apa? Karena akan ketemu. Tapi begitu minyak gagal, terus jualan bakso gagal, jualan ini gagal, tidak pernah menemukan yang namanya gagal adalah sukses yang tertunda. Gagal itu sukses yang tertunda kalau tekun. Iya. Kalau tekun. Nah, kalau tekun, gagal itu adalah proses gagalnya sukses yang tertunda. Yang pekerjaan yang paling baik itu cuma satu, yang ditekuni dengan baik. Kalau ada bilang hebat itu kontraktor. Iya. Hebat itu ini, ternyata hebat itu adalah apa? Ternyata hebat itu yang ditekuni. Maka seorang jual bakso lapangan tembak saja miliarder itu jual bakso. Iya. Tapi ada orang yang mengumpulkan kotoran sapi saja miliarder. Tekun di situ ya. Tekun di situlah. Tekun di bidangnya masing-masing itu akan menjadi orang hebat. Kalau nggak tekun nggak bisa. Ya tapi orang itu mau pas tekun di mana itu yang mungkin mencoba. Ini kok nggak kena, ini kok nggak kena, ini nggak kena. Mana yang mau saya tekuni itu gimana cara menentukan? Kok jualan bakso luput, jualan luput. Apa Gimana? yang Bapak sampaikan ini adalah banyak kan ya bukan begitu. Jiwa wira swasta. Oh, bukan jiwa wira swasta. Kalau jiwa wira swasta itu tekuni dah. Satu Karena itu apa? aja ya? Kalau gagal itu adalah kesalahanku. Bukan kesalahan siapa-apa. Gagal itu mesti kesalahanku. Iya. Dicari kesalahannya, bukan menyalahkan gagalnya. Iya. Kalau menyalahkan gagalnya, Anda akan pindah. Oh, ternyata ini tidak bagus, saya pindah ini, saya pindah ini. Tapi kalau yang salah aku, ya sudah. Ini ternyata kemarin saya terlalu boros. Ini kemarin saya pula aku ya ora beneran. Kan ini dibentukan. Salahnya di mana harus dicari. Ya karena bukanya nggak tiap hari misalkan. Iya. Ini yang salah kita, bukan nyalahkan pekerjaannya. Gitu loh, Pak. Jadi harus diyakini berarti kan. Diyakini bahwa bidang saya ini dan harus saya tekun itu. Intinya ya. Paling tidak berwirausaha itu diyakini dan disenangi. Paling tidak senang dulu. Seneng. Oke. Maka sebagai orang tua kadang-kadang memaksakan kehendak anak harus jadi dokter, anaknya senengnya keliru itu ya Pak ya? Keliru sekali. Anak senengnya apa silahkan tekuni ya. Iya. Didorong, dimotivasi, dibiayai tentunya ya. Jangan sampai anak itu dibatasi. Tapi kadang-kadang kalau anak nggak dibatasi itu, anak itu kan jam terbangnya sedikit ya Pak ya. Kadang-kadang menentukan sesuatu kan keliru juga Pak. Harus keliru yang benar. Oh, harus keliru dulu. Harus keliru, sering keliru itu nantinya akan kuat seperti pohon yang saya sampaikan tadi. Yes. Karena diterpa. Kalau nggak pernah keliru, ini bahaya. Keliru sekali aja tumbang nanti. Yes. Harus keliru, nggak boleh. Luar biasa filsafatnya Pak Bagong. Harus keliru. Filosofi pendidikannya luar biasa. Ini menjadi inspirasi bagi para pemirsa obat mata. Ya. Nah. Sekarang Pak, ini keadaan sekarang di sini, filosofi hidupnya sudah bisa ditangkap tadi. Ini sekarang yang mengelola siapa? Kemudian tiap hari itu berapa omsetnya ya? Lalu keuntungannya untuk siapa saja dan seterusnya bisa dijelasin. Karena ini bagian hiburan saya. Oh, hiburan. Saya tetap masih di sini statusnya mengelola atau bukan saya nggak tahu ya. Saya tetap setiap hari ke sini melihat ikan, ikut makan gitu. Ikut makan, tapi untuk warungnya ini ditangani anak saya perempuan, menantu. Anak saya menantu di sini sebenarnya dokter tapi saya suruh keluar. Tapi di sini dokter yang menangani ini. Iya. Terus ini anak saya ini sudah punya karyawan 20 yang tetangga gini semua. Nah, terus yang nangani sungai nangani saya 5 orang. Terus untuk pakan ikan, untuk tiket masuk, ini untuk masjid dan desa. Jadi untuk
Keuntungannya untuk desa Ya. sama masjid ya. Ya. Ah, luar biasa. Tapi apa? Saya berpikir seperti itu, kembali lagi ajaran Bapak. Sopo weruh ing panuju bebasan sugih pager wesi. Kenapa nih Pak? Sopo wong ngerti karepe wong, Siapa tahu yang maksudnya, tahu maksud orang, maksud ya, hati orang lain, hati orang lain, kemauan orang Ya. lain, itu akan menjadi saudara. Misalnya begini, tetangga saya punya masalah, kecelakaan misalnya, ya. saya nggak perlu nunggu, dilapori Pak sana kecelakaan, nggak perlu. Saya harus berangkat bawa mobil langsung saya bawa ke rumah sakit. Mengetahui permasalahan orang lain ini, Yes. termasuk ini. Maka ikan saya ini melihatan juga. Ada yang ganggu, nggak ada yang ganggu. Karena apa? Masyarakat desa ini merasa handar beni, Pak. Iya. Bahasa saya, jangan kaya sendiri. Nggak nyaman kaya sendiri itu. Maka begitu ini masuk masjid, itu masuk pemuda, TPA saya buatkan, semua saya cukupi. Semua akhirnya handar beni. Ini milik masyarakat semua. Ada rasa sense of belonging semuanya. Ya, maka seluruh masyarakat. ada orang-orang kota yang kesini, Pak Bagong, Mbok, saya mau investor di sini. Oh. Tetap saya tolak. Iya. Saya tolak karena saya tetap berpegang teguh pada keinginan saya akan mengembangkan desa saya, membangun masyarakat saya. Nanti kalau sudah ketemu investor, itu yang dipikir hanya profit. Iya, betul. Tapi juga ada investor yang berpikir CSR ya. CSR itu responsibility masyarakatnya, tanggung jawab masyarakat juga ada. Ya. Tapi lebih baik memang dikelola secara kekeluargaan Ya, desa keluarga. ini. Ini keluarga ini. Ya, Keluarga apa? Nah, kalau ini di jumlah nilai ikannya ini, ikannya Sebenarnya ikannya sampai itu sana, kalau dihitung itu berapa ikannya ini, Pak Bagong? uang saja saya nggak hitung, Pak, saya timbang, Pak. Maka ikan ini tanyanya Uangnya ditumbuk ini loh. Iya. Dipluk ini loh, podo apa enggak gitu. Ditimbang. Oh, ditimbang. Bang, pirang kilo mintanya. Pirang kilo. Maka ikan ini juga jangan ditanya biji, tanyanya berapa ton. Oh, berapa ton ya? Ya. Ikan ini tidak saya jual karena ini untuk menghibur tamu-tamu yang kesini supaya stresnya hilang. Iya. Tapi yang belakang itu adalah ikan nila. Ini ikan apa saja ini, Pak? Ini ikan koi dan ikan mas. Koi dan emas. Ya, yang profitnya tinggi. Satu ikan ada 1 juta, ada 15 juta. Satu ikan ini? Iya, satu ikan. Yang termurah ini 500.000 satu ikan. Dan nggak di ini ya? Nggak dikurung, nggak di ini ya? Nggak dijaga. Aman ya, Pak? Aman. Itu loh. Tapi yang belakang ikan nila. Yang Ikan nila, sana, ya nila. itu produksi. Ikan Yang nila itu produksi. setiap 4 bulan saya panennya 5 bulan saya panennya 40 ton. 40 ton. Setiap bulan? 4 bulan. Oh, 4 bulan. 4 bulan 40 ton. 40 ton. Berarti kan sebulan 10 ton. 10 ton. Itu menghitungnya tidak bulan loh, Mas. Gimana? Habis pakan berapa? Karena hanya menaikkan nilai tambah kita. Iya. Pakan berapa per hari itu? Per hari saya yang nila itu pakannya itu 20 sak. Satu saknya sekarang sudah hampir 400. Terus kalau dihitung anunya berapa? 8 juta per hari. 8 juta. Ya, 8 juta. Pakan ikannya 8 juta per hari. Itu gajinya siapa 8 juta ini? Staf ahli kali ya. Staf ahli itu 8 juta. Ya tambah-tambah dikit. Hanya untuk makan ikannya Pak Bagong sehari. Luar biasa. Tapi ikan saya sendiri itu setiap kalau dihitung kalkulasi per bulannya, ikannya ini per bulannya menghasilkan kurang lebih 70 juta. Per bulannya 70 juta. Enggak cocok enggak itu? Per bulan menghasilkan 70 juta. Padahal per hari 7 juta. 8 juta. Iya, itu kan 8 juta untuk pakan semua loh. Oh, pakan semua. Karena itu
perkolamnya. Ini cucuk dalam arti Enggak, maksud 8 juta semua kolam. semua kolam. Oh, semua kolam. Gitu. Jadi hitungannya sudah saya hitung bersih, setiap 1 bulannya ikan ini menghasilkan 50 juta. Ikan menghasil. Itu laba bersihnya Laba atau- bersih. Oh, laba bersihnya. Jadi hitungannya pakan sudah ketutup Sudah tadi ya. ketutup semua. Oh, I see. 1 bulan 50 juta. Gajinya direktur BUMN lah. Wow. Nggak usah buka BUMN, sudah gajinya sama dengan direktur BUMN. Tapi saya juga nggak punya uang loh Pak. Karena saya diajari Bapak, Iya. nabung itu dosa. Nabung dosa. Nabung dosa. Coba ilmunya apa? Apa itu ilmunya? Ini aneh-aneh semua ini filosofi ini Bapak itu jenengan ini. pernah bilang begini, Gong, kalau kamu punya sawah misalnya 2, Pak, Heeh. terus kamu punya anak 2, sawah kamu tanami 4 bulan panen, itu berasnya itu dimakan 3 tahun tidak habis. Iya, iya, iya. Karena cuma 4 orang ya Pak. Iya, iya, iya. Kalau saya sombong, sawah saya kan tidak saya tanami Pak. Terus. Terus saya dosa. Karena yang nyangkul, yang bayar siapa? Tidak bisa nyangkul. Iya, 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 iya. Terus yang nanam padi, kerja apa? Terus yang panen kerja apa? Banyak pengangguran. Tikusnya makan apa? Terus ularnya mau delik ngendi? Ini ajaran Bapak. Jangan, kalau kamu punya uang banyak, jangan kamu tabung, kamu keluarkan langsung. Entah itu jadi apa, bermanfaat bagi orang banyak. Maksudnya agar uang itu produktif. Produktif, jangan Oke. sampai uang dibuang. Kalau uang Oke. tidak produktif, kamu dosa. Tetanggamu banyak yang nganggur, kamu kaya sendiri, uangnya tidak produktif, hancur kamu. Mestinya uang harus diturunkan, dijadikan apa seperti ini. Tetangga kamu kerja semua, produktif enggak? Produktif. Tapi kalau kamu tabung diem, dosa. Apalagi ditabung dolar, itu paling dosa. Ini perbankan harus ini juga paham filosofi Pak Bagong. Jadi kan di perbankan itu ada untuk sektor real. Nah, sektor real itu mungkin masih jomplang dengan untuk yang bukan sektor real. Sektor real itu duit yang di bank itu dimanfaatkan untuk UKM, UMKM, untuk produksi, untuk ya sektor Ya, real lah. ya, sektor real. Sektor real Ya, itu loh. ya. Nah, ini belum banyak Nah, digunakan. itu maksud ini nih kan, saya. ya, Maksud ya, saya. Kalau uang saya misalnya ada 10 miliar di bank, saya tahu nggak uang saya itu bermanfaat enggak Iya, iya, iya. untuk sektor real itu tadi. Iya, iya, iya. Tapi kalau ada 10 miliar, kan berarti saya diam saja. Saya membuat keuntungan dari bunga. Itu dosa. Susah itu. Itu ajaran Bapak saya, jangan nabung terlalu banyak. Ya sudah, kalau kamu sudah bisa Untuk makan, cadangan aja iya, ya, tabungan untuk cadangan iya, ya. bisa makan, esok nyekolah ke anak, esok serawung tonggo, sudah cukup hidup ini. Kenapa harus nabung uang banyak untuk apa? Yes, yes, yes. Ini loh. Jadi pengertian orang tuh hebat tuh pasti tabungannya banyak. No, saya nggak pernah punya tabungan. Yes, yes. Setiap saya punya uang, saya mesti punya pemikiran untuk apa ini? Untuk apa ini? Akan saya jadikan apa? Paling untuk cadangan, misalkan kalau Pak Bagong memborong untuk Ya. misalkan modal besok itu gitu ya. Piro ya sudah, Ya. itu aja. Tapi kalau berlebihan Ya. itu tidak. Setidaknya bulan ini biasanya jagongannya 10 ya, untuk jagongan 10 Ya. itu. Sama untuk cadangan kalau misalnya untuk berobat, untuk rekreasi, Ya, untuk itu aja ya. Sederhana sekali. Hebat, Maka hebat. jangan takut. Ya. Kalau manusia itu masih takut, saya yakin manusia itu kurang beriman. Takut tuh hari esok itu ya. Takut dari esok itu kurang beriman. Luar biasa. Ya, ya, ya. Kita punya Tuhan kok. Iya, iya, iya. Tuhan kita kaya Sudah ya. dijamin kok. Tuhan kita kaya. Rezeki sudah dijamin Iya, ya. dijamin. Astagfirullah. Kok Subhanallah. masih takut gitu loh. Subhanallah. Imannya kurang. Weh, luar biasa ini. Ya Allah, ngaji sama Mbak Bagong ngaji kita bener. Ngaji filosofinya luar biasa. Yang terakhir ada pesan-pesan sama apa pemirsa podcast Muhammad Toha, Pak Bagong. Ya, Ajakan, motivasi, inspirasi apa yang pengen panjenengan ngendikake, monggo. ya, selamat sore. Sebagai generasi muda saya ada pesan. Hidup ini jangan takut. Kalau kita masih takut,
berarti iman kita yang tipis. Maka yakinlah bahwa kita mampu apa-apa saja. Selama kita tekun, selama kita serius, pasti kita mampu. Tidak ada yang tidak mampu. Seperti yang saya sampaikan dengan Pak Toha tadi. Pak Toha bisa lompat pagar 2 meter kalau dikejar macan. Kalau tidak dikejar macan, Pak Toha sudah nggak bisa. Iya. Maka sebagai generasi muda, beranilah untuk melangkah. Harus beda dengan yang lain. Iya, iya. Kalau sama dengan yang lain, itu tidak bagus. Maka harus beda dengan yang lain. Kalau kamu beda dengan yang lain, mesti kamu akan hebat. Kalau kamu sama dengan yang lain, kamu tidak akan hebat. Maka Pak Tuhan ini punya anak, kalau anaknya itu sama dengan orang-orang, anaknya tidak akan hebat, tapi beda dengan lain, pasti akan hebat. Itu pesan saya, jangan takut. Itulah nikmat Tuhan yang telah diberikan dan kita telah dijamin oleh Tuhan. Jangan takut, tapi harus mencoba dan harus melangkah. Tidak mencoba, tidak melangkah, berarti bunuh diri masa depan Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagong, luar biasa filosofi-filosofi hidupnya. Semoga menginspirasi masyarakat yang lain ya. Sekali lagi terima kasih Pak Bagong. Matur nuwun sangat. Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, kita akan lihat ya. Tadi kan cerita ikan yang miliaran, tapi belum kita lihat. Makanya sebelum kita akhiri, kita lihat ikan dulu. Namun saya tutup dulu dengan salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Filosofi ikan itu Gini, apa Pak Bagong? Lihat, ikan ini saya kasih makan. Gimana? Ini ya, lihat saja. Ya. Ini yang berebut tidak dapat makan. Oh iya, karena numpuk-numpuk ya? Yang dapat makan adalah yang di tepi-tepi ini. Oh, yang diam-diam ini. Iya. Filosofinya begini, orang tuh kalau cari makan, itu jangan rayaan, ojo ngoyo, jangan sampai kita itu berebut dengan yang lain. Harus kerjasama. Harus tenang. Tenang, hati tenang, jiwa tenang, itu akan mendapatkan rezeki lebih banyak daripada yang kita itu berebut dengan yang lain. Tapi kadang-kadang kita beri makan karena itu tadi gue rebutan, diberikan yang sini nggak rebutan. Gimana? Ya tetap rebutan. Oh, rebutan. Tetap rebutan. Nggak bisa. Tetap rebutan lagi. Itu yang dapat yang tepi-tepi. Oh. Nah. Dicarikan sini juga rebutan lagi sini. Dari sana pun ya. Nah, itu mesti rebutan. Tapi yang dapat itu yang dapat. Nah, ini nggak dapat ini. Iya, rebutan ini. Terus sampai dorong-dorongan ya. Kayak nonton dangdut aja dorong-dorongan ya. Oh, gitu filosofi ikan yang lain apa, Pak? Gini, filosofi ikan yang lain. Ini boleh diadu lagi ya? Monggo. Boleh, Ge? Monggo. Misalnya yang sana tadi belum. Kurang banyak. Oh, kurang banyak? Ya, kurang banyak. Jadi kalau sedikit nggak jadi rebutan ya? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan? Nggak tahu. Oh, kurang gini, banyak gini. gitu ya? Ini. Loh, gini kan ada tekanannya seperti begitu. Jadi misalkan dua, di sana kasih ini sana, ya, sana yang rebut, ini rebut juga. Dari sana rebutan, begitu ada lari ke sini. Ya. Kayak Bu Nawas, mau kondangan ke sana telat, kondangan di sini udah bubar, nggak dapat semuanya. Ya, nggak dapat semua. Karena inginnya banyak. Iya, keinginannya banyak. Keinginannya banyak. Oh ya Allah, oh ya Allah. Oh, mereka yang ini tahu juga ke sini semua ya? Iya. Ya seperti ada gula, ada semut itu. Ya, ini jenisnya lain. Yang ini kok hitam-hitam nggak ikut rebutan, kenapa? Itu kebetulan bocor ya di sana. Bocor naik. Oh ya Allah. Itu jenisnya berbeda, takut itu kan takut. Takut dengan ya ini sebagian besar koi sejenis, koi sama ikan mas. Ikan mas. Itu nila. Ini nila. Nah, itu takut. Kalah. Oh, tapi kasihan nilainya ini harus diberi, Pak. Diberi pun nggak makan, nanti dikejar yang anu. Kalau tahu dikejar yang ini. Oh, dikejar toh? Oh, dikejar juga ya. Oh iya, jadi nggak juga dia. Nah, ini yang untuk apa namanya pariwisata, yang produksi yang sini. Ya. Ini pariwisata, sana produksi.
Jadi ada bocornya. Ini makan ikan aja senangnya luar biasa, Pak. Ini habis panen ya, Pak ya. Nggih. Ini habis panen. Ini berarti umur berapa ini, Pak? Ini habis panen, ini sisa. Kebetulan ini ada sisa. Gini prosesnya. Anunya sama aja? Sama. Ini prosesnya. Kalau ini panen, terus bawah saya naikkan. Ini panennya berapa bulan? Kalau ini per 2 bulan karena Per 2 bulan. kan 6 bulan dari sana, Pak, dari bawah sana. Iya, 6 bulan dari bawah. Enggak, bawah itu dari gelondong masuk sana. Oke, ya. Masuk. Heeh. Sana umurnya 0, Heeh. ini umurnya sudah 2 bulan. 2 bulan. Ini 3 bulan. Hmm. Nanti begitu 3 bulan ini naik. Ini naik sini. Yang bawah itu Heeh, naik heeh. umurnya sudah 5 bulan kan gitu. Iya, iya, iya. Deret hitung nanti panennya yang sini. Ini enggak, ini enggak. Oh, ini enggak. Ini panen. Setelah panen ini yang bawah saya naikkan yang sini, Pak. Pakai deret hitung, jadi panennya tidak jadi 6 bulan, 2 bulan panen. Oh, iya, iya. Iya. Mana? Ini kok enggak rayan? Enggak, ini kan selalu dikasih makan banyak ini. Ini Oh, produksi. udah warak-warak. Ya, ini produksi. Udah kenyang ini ya. Ya, ini. Lah ini 2 bulan lagi, 2 bulan lagi ini panen bersih. Ini naik, Pak. Ini buka saja nanti. Oh, dibuka naik sendiri. Dibuka ini naik sendiri yang ini. Tapi ini dipanen dulu. Panen dulu. Oh. Ini naik. Setelah ini naik, Iya, iya, iya. yang belakang dibuka lagi, sana naik. Oh. Setelah belakang ini naik, sana dikasih bibit dari sawah. Oh, I see. Jadi deret hitung. Setiap Ya. 2 bulan panen. Yang dipanen yang ini terus, Pak. Nah, setiap apa namanya, yang naik itu berapa ton aninya? Gini, dari sana 1 ton. 1 ton, oke. 2 bulan itu nanti sudah habis kurang lebih 200 sak. 200 itu sudah 4 ton. Udah 4 ton ini. Ya. Terus masuk ke sini. Berarti ini 4 ton sama bibitnya ini sudah 5 ton. Sudah 5 ton. 5 ton diangkat naik ke sini 5 ton ya. Nanti habis kurang lebih 300 sak. 300 ini 6 ton. Berarti nanti habis 300 sak baru kita panen. Ini sudah 10 ton. Oh, begitu Jadi urutannya teorinya. begitu, Tiar. Iya, Dari mana? iya, iya. Saya nggak sekolah. Dari ikan nggak sekolah. Saya diajari oleh ikan itu sendiri. Diajari oleh ikan Itu sendiri. Subhanallah. Gitu loh. Saya diajari, termasuk buat ini diajari. Oh, air itu ternyata enaknya bagaimana itu diajari. Loh, ini nanti ngikut, Pak. Ini, Pak. Tuh, ha. Ini kemarin April masuk sana, baru dapat 4 sak. Terus tambah ini dapat 32 sak. sak. Terus Juni masuk ini di sini baru 10 sak. Ini nanti sampai bulan ini sudah terpenuhi. Terus Agustus nanti sudah Panen. masuk sana. Oh, sudah masuk Masuk sana. sana. Oh, iya, iya, iya. Oh, udah makan. Makannya berapa kali per hari ini? Sudah kenyang-kenyang. Kalau ini? ini makannya terus, Pak. Oh, Tidak makannya terus? berhenti, ya. Karena yang saya kan cuma menaikkan nilai tambah, Pak, tuh. Masuk. Iya, 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 iya. Pakan ini bahannya dari katol dan jagung misalnya. Harganya 3.000 per kilo. Oleh pabrik dinaikkan nilai tambah menjadi 10.000 seperti ini. Terus Nggak buat sendiri? enggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Terus ini 10.000 tak jadikan daging jadi 5 on. Oh, I see. Dagingnya payu 15.000, jadi 10.000 jadi daging 15.000. 15.000. Ya. Setelah 15.000 masuk gorengan jadi berapa, Pak? 60.000. Iya, iya, iya. Kita cuma menaikkan nilai tambah. Nilai saja. tambah aja, ya. Nah, Itu alam semua Iya, yang alam anu ya, siklusnya siklus alam itu lah. alam. Kita harus tahu. Nah, ini kalau coba makannya sekalian juga kan rame, Pak. Ini? Semuanya. Ini semuanya? Semuanya. Oh, Nanti kan nyenengke, Pak. sup semuanya Tengah aja. tengah Ya, mana? gini ya. Sini, Ge. Ah. Tengah satu. Ini pada ini Iya, tengah nanti. Tahu ya? Tengah saja. Ah. Tengah saja. tengah. Oh, subhanallah.
Subhanallah, itu dorong sana semua mereka. Padahal pakannya di sini, Pak. Ini, oh iya. Iya, pakannya dipakani yang tidak rayan, Pak. Ini ada ini, ya, Iya. ke sini. Oh, ini yang dapat ini. Ya. Ya. Meskipun ya nggak banyak juga dapatnya. Subhanallah, luar biasa. Sampai jumpa di Watergong, resto dan wisata ikannya di Mbah Bagong. Tempatnya di Polanharjo, Klaten. Desa Pusur Karanglo Polanharjo. ya. Apa? Pusur Karanglo Polanharjo, Klaten. Klaten. Gampang nyarinya. Luar biasa ini, ya Allah.